Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab 40 hadis seputar wanita. Sampai mana ya? Sampai lupa saya. 15 apa 16 ya? 16. Betul? Taib. Soalnya udah sebulan yang lalu kayaknya. Taib. Kita lanjutkan berarti hadis yang ke-16. Yaitu aurat sesama wanita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya. Ayahnya berarti Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kemudian yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketujuh yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang dikenal oleh para ulama ahlul hadis sebagai al-muksiruna fil hadis. Yaitu para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, salah satunya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yandurur rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh seorang pria melihat aurat pria yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Demikian juga tidak boleh bagi seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Kemudian wala yufdhir rajulu ila rajuli fi saubin wahid. Janganlah seorang pria berkumpul dengan pria yang lain dalam satu selimut. yakni tidur dengan satu selimut, maka ini tidak diperkenankan. Wala tufdhil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita yang lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hadis ini, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, haramnya seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Begitu juga seorang laki-laki melihat aurat lelaki yang lain. Kalau aurat lawan jenis udah jelas ya. Udah jelas. Ya, kita tidak boleh melihat aurat lawan jenis kecuali hanya kepada pasangan kita. Maka tidak ada aurat antara suami dan istri. Adapun kepada lawan jenis maka tidak diperkenankan. Tapi hadis ini lebih daripada itu. Bukan hanya kepada lawan jenis saja, tetapi kepada sesama jenis pun tidak diperkenankan bagi kita melihat aurat ya yang lain. Ya. Lelaki melihat aurat lelaki yang lain enggak boleh. Demikian juga wanita melihat aurat wanita yang lain tidak diperkenankan. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung misalkan ya melihat secara langsung dengan mata kepalanya. Atau secara tidak langsung ya lewat gambar atau video, maka ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu menjurus kepada fitnah. Islam, salah satu kaidah dalam Islam adalah saddud dzariyah, membendung segala hal yang menjerumuskan kepada keharaman. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Allah Subhanahu wa taala apabila melarang sesuatu, maka Allah haramkan juga segala sarananya. Ya, ini pintu-pintu fitnah harus ditutup. Walaupun kepada sesama jenis, di sana ada fitnah. Ya, fitnah LGBT, ya, kalau antar perempuan lesbi, ya, ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya segala sarana yang mengantarkan kepada hal tersebut harus ditutup juga. Ya. Oleh karenanya para akhwat, para ummahat hendaknya memperhatikan tidak boleh sembarangan menampakkan aurat, ya, walaupun kepada mahramnya, walaupun kepada sesama wanita. Di antaranya yang sering terjadi, misalkan yang sering terjadi ketika nyusui bayi. Ketika nyusui bayi. Terkadang menampakkan dengan alasan apa? Cuma mahram. Ya, atau toh itu sesama apa? Perempuan. Walaupun sesama perempuan, walaupun kepada mahramnya tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Hendaknya tetap ditutupi. Kecuali kepada siapa yang diperbolehkan? Suami. Karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Sebagaimana kata Nabi SAW, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu, tutupi auratmu, kecuali kepada istrimu dan budak perempuanmu. Makanya tidak mengapa suami istri misalkan mandi bareng, ya tidak mengapa, karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Oleh karenanya juga para ulama membolehkan seorang suami memandikan jenazah istrinya atau istri memandikan jenazah suaminya. Itu boleh. Tapi kalau mahram yang lain nggak boleh. Misalkan seorang anak memandikan jenazah ibunya, boleh apa tidak? Nggak boleh. Ya, seorang bapak memandikan jenazah ya putri gadisnya, nggak boleh. Walaupun mahramnya sendiri. Ya, atau seorang kakak memandikan jenazah adiknya, nggak boleh. Ya, yang diperbolehkan cuma suami dan istri karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Taib, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Larangan wanita tidur satu selimut dengan wanita yang lain. Begitu juga seorang lelaki dilarang tidur satu selimut dengan
pria yang lain. Ya, jangan beralasankan ini sama-sama apa? Cowok, ini sama-sama cewek, nggak boleh. Karena di sana tetap ada hal yang perlu dikhawatirkan, yaitu apa? Liwat, ya, lesbi, LGBT, dan ini ya sekarang sudah mulai banyak apa? Menyebar, bahkan dikampanyekan, ya, di media-media. Bahkan saya pernah mendengar dari sebagian dokter, sekarang ini banyak yang kena AIDS karena LGBT. Karena LGBT. Kalau dulu orang terkena AIDS itu rata-rata adalah perempuan gara-gara apa? Zina. Sekarang laki-laki juga banyak yang kena gara-gara LGBT. Makanya saingannya perempuan sekarang berat, Pak. Ya. Bukan hanya bersaing sesama wanita, bersaing dengan pria juga sekarang. Allahul musta'an. Ya, Allahul musta'an. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya bagi kita untuk menjauhi segala hal yang menjurus kepada fitnah. Jadi fitnah itu dijauhi, jangan dekat-dekat. Segala hal yang mengantarkan kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menimbulkan syubhat, syahwat, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk mendekatinya. Katanya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah. Nabi juga bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Jadi wajib bagi kita semuanya untuk menghindari dan menjauhi segala pintu-pintu fitnah. Sebisa mungkin hindari. Karena kalau kita dekat-dekat, ya, kita lambat laun akan tergoda, terjerumus di dalamnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjerumus di dalam syubhat. Syubhat itu masih samar-samar, tidak jelas antara halal dan haram. Tapi kalau dia terjerumus dalam syubhat, lambat laun dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Ya, sebagaimana karra'iyar ahaulal hima yusiku an yarta'afi. Seperti seorang yang mengembala binatang, ya, ternaknya di dekat area terlarang. Ada orang ngembala kambing atau sapi di dekat sawah orang, misalkan, ya, rumput tetangga lebih hijau, itu berbahaya. Bisa jadi nanti, ya, kambing kita akan masuk ke area yang terlarang tadi. Oleh karenanya jangan coba-coba untuk mendekati apa? Fitnah-fitnah. Ya, nyicipi, mendekati, melihat-lihat dulu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus berlari seperti kita lari dari, ya, kematian, seperti kita lari dari hal-hal yang menakutkan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat. Termasuk, ya, pria dengan pria tetap harus menjaga aurat. Demikian juga perempuan antar perempuan, hendaknya bagi mereka untuk tetap menjaga. Tidak boleh menampakkan walaupun kepada sesama jenis, kecuali yang biasa nampak. Ya, yang biasa nampak itu apa? Kepala, rambut, ya, kemudian telapak tangan, kemudian kaki, betis. Nah, selain daripada itu, maka tidak diperkenankan walaupun sesama wanita. Seperti tadi yang saya contohkan, sebagian wanita misalkan apa? Nyusui anaknya di hadapan wanita yang lain. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika menyusui itu menampakkan sesuatu yang tidak biasa nampak. Seperti halnya punggung, seperti halnya perut, itu tidak biasa nampak, maka tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan itu hanya yang biasa nampak. Seperti kepala, telapak tangan,
ya, seperti kaki, betis, ya. Seperti biasanya kalau ibu-ibu ya pakai daster di rumah. Nah, itu yang biasa nampak namanya. Itu yang diperbolehkan. Selain daripada itu maka tidak diperkenankan. Ya, ini batasan aurat seorang wanita dengan wanita yang lain. Ya, dan ini penting terutama pada zaman kita sekarang ya banyak sekali seorang menggampangkan masalah ini. Terutama para wanita ya tadi ketika menyusui atau juga di apa di pemandian-pemandian ya kolam renang dan sebagainya tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan bagi mereka untuk membuka yang tidak biasa nampak walaupun sesama wanita, apalagi kalau dilihat oleh lawan jenis, lebih tidak diperkenankan lagi. Baik. Berikutnya. Hadis yang ke-17. An Ummi Salamata qalat, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak, ya ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab, ada Sofia, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ya, dan yang lainnya. Beliau mengatakan, Ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ini seorang wanita Ansar dari kalangan ya sahabiyah, sahabat wanita. Ya, ibu dari sahabat Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu an. Ummu Sulaim pernah datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ini namanya muqaddimah, pembukaan. Jadi sebelum Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Sebab apa yang akan beliau tanyakan nanti adalah perkara-perkara yang tabu. Perkara-perkara yang tabu untuk ditanyakan. Makanya beliau ngasih muqaddimah, pembukaan terlebih dahulu. Supaya ya, tidak dianggap ya sebagai wanita yang tidak beradab. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana adabnya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu dia mengatakan, Fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Wahai Nabi, apakah wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Mimpi basah di sini maksudnya mimpi ya melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, melakukan hubungan badan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Idza ra'atil ma, iya, wajib dia mandi dengan syarat apa? Kalau dia mendapati air. Maksudnya mendapati air mani. Ya, kalau ketika dia bangun kemudian mendapati air mani wajib mandi. Mandi besar, mandi jinabat. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah yang dengar pertanyaan Ummu Sulaim kepada Nabi SAW seperti itu, dia menutup wajahnya, yakni malu. Ya, malu. Kok nanya seperti itu? Berani sekali nanya kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin batinnya Ummu Salamah, saya aja nggak berani nanya. Ini Ummu Sulaim malah nanya. Wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'ah. Ya, Ummu Sulaim bertanya lagi, apakah wanita juga mimpi basah wahai Nabi? Qala na'am taribat yaminuk. Ya, kata Nabi, ya bisa aja. Ya,
fabima yushbihuha waladuha. Ya, bagaimana bisa anaknya menyerupainya? Yakni wanita itu keluar ya mani juga, wanita itu mimpi basah juga, ya. Karena kalau tidak mimpi basah, bagaimana anaknya akan bisa menyerupai ya ibunya? Taib. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah hendaknya kita ketika mau bertanya dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang tabu untuk memberi muqaddimah. Ya, sebagai bentuk apa? Adab dalam bertanya. Sebagai bentuk adab dalam bertanya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang tabu, maka dia memberi muqaddimah. Apa muqaddimahnya? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Saya sebenarnya malu mau nanya ini. Tapi ini adalah masalah agama, ini berkaitan dengan hukum, ya, sehingga saya tidak ingin untuk bodoh tentang masalah ini. Oleh karenanya, ini termasuk kecerdasan Ummu Sulaim dan kepintarannya, ya, dan adabnya, dan ini yang perlu kita tiru. Ya, para wanita, para akhwat, para ummahat perlu meniru wanita-wanita salihah yang cerdas, yang berakhlak, beradab, termasuk yaitu ketika bertanya. Karena bertanya itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian memang tidak tahu. Tapi dengan adab. Hendaknya kita memperhatikan adab-adab ketika bertanya. Di antara adab ya yang perlu diperhatikan seorang wanita ketika bertanya yaitu apa? Ya, kalau itu masalah-masalah yang tabu, maka hendaknya dikasih pengantar. Ya, minta maaf terlebih dahulu. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya agak sensitif misalkan. Ya, tapi ini masalah agama. Tidak mengapa. Ya. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa wanita wajib mandi ya apabila mimpi basah dengan syarat apabila keluar mani. Apabila keluar mani. Jadi kalau kita itu bermimpi ya, mimpi basah, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika kita bangun mendapati air mani. Ya, ternyata keluar air mani. Maka di sini wajib mandi. Mandi besar. Taib. Keadaan yang kedua, kalau kita bangun tapi tidak mendapati air mani. Ya, mimpi tidak, tapi ketika bangun tidak mendapati air mani. Ya, tidak ada yang keluar. Maka di sini tidak wajib mandi. Karena Nabi SAW mengatakan, na'am idza ra'atil ma. Iya, wajib dia mandi apabila dia mendapati air. Artinya pemahamannya, kebalikannya, kalau dia tidak mendapati air, tidak menjumpai air mani yang keluar, berarti tidak perlu untuk mandi. Taib. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Ya, dapat kita ambil faedah. Tapi ini bedakan dengan jima. Kalau jima seorang suami dengan istri, itu keluar mani atau tidak keluar mani, wajib mandi. Ya. Kalau jima antara suami dan istri, baik ya keluar mani atau tidak keluar mani, ya dapat atau tidak, itu tetap wajib mandi. Oleh karenanya dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Kalau seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka wajib mandi walaupun dia tidak mengeluarkan mani. Walaupun dia tidak mengeluarkan mani. Tapi kalau mimpi ya, kalau mimpi itu diperinci. Kalau ketika dia bangun kemudian mendapati air mani, wajib mandi.
Tapi kalau ketika bangun nggak ada air mani yang keluar, maka tidak wajib mandi. Ya. Taib. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita itu harus memiliki malu. Ya, dan ini sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita. Ya, yaitu sifat malu. Lihat bagaimana Ummu Sulaim ya sampai memberikan muqaddimah, pengantar ketika bertanya tentang hal tabu ini. Demikian juga Ummu Salamah, beliau sampai menutup wajahnya mendengar pertanyaan tersebut. Itu mungkin kalau bagi wanita-wanita sekarang, biasa aja pertanyaannya. Tapi bagi wanita-wanita dulu, itu sudah apa? Tabu, karena rasa malu yang ada pada mereka. Ya, rasa malu yang ada pada mereka. Lihatlah bagaimana dulu Nabi SAW sampai menjadikan persetujuannya gadis wanita untuk dinikahi itu adalah dengan diam. Ya, idnuha simatuha, izinnya gadis ya apabila dia dinikahi itu adalah dengan diamnya. Karena apa? Karena wanita-wanita dulu adalah pemalu. Wanita-wanita dulu itu pemalu. Kalau sekarang ya malu-maluin, enggak juga lah ya. Ya, tapi maksudnya ya kalau sekarang biasa aja, orang mungkin enggak ada yang istimewa tuh. Sekarang jarang orang ditanya kemudian malu, ya jarang. Terus terang malah. Jadi intinya sifat malu bagi seorang wanita ini penting sekali, karena kalau wanita sudah kehilangan sifat malu, maka dia akan terjerumus dalam hal-hal yang mengantarkan kepada kerusakan. Ya, yang akan mengantarkannya kepada kerusakan. Coba lihat banyak wanita yang menanggalkan jilbabnya, ya, menampakkan auratnya. Kenapa? Karena sudah kehilangan ya rasa malu. Maka miliki rasa malu, ya, baik ikhwan maupun akhwat. Tapi perlu diperhatikan bahwa malu itu ada dua macam. Malu itu ada dua. Yang pertama, malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi kita dari kemaksiatan. Mau copot jilbab, malu, itu malu yang bagus. Ya, kalau ikhwan mau ngerokok, malu, itu bagus. Ya, kenapa? Menghalangi dia dari kemaksiatan. Bahkan ada perempuan juga ngerokok ya. Nah, kalau dia misalkan malu lah seorang wanita ngerokok misalkan, malu sama suaminya, malu sama anaknya, malu sama masyarakatnya, ya. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu semuanya adalah baik. Dan ini juga yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk cabang iman adalah malu. Wal haya'u minal iman. Yang kedua, malu yang tercela. Malu yang tercela. Apa malu yang tercela? Yaitu malu yang menghalangi kita dari kebaikan. Ya, menghalangi kita dari kebaikan. Ada sebagian wanita mau pakai jilbab, malu nanti dibilang sok suci. Ya. Nanti dibilang solihah. Ya. Ada sebagian orang mau hadir kajian, malu. Malu. Ya. Nah, ini malu yang tercela karena menghalangi dia dari kebaikan. Nah, bertanya pun demikian. Kalau bertanya itu bisa tercela, bisa terpuji. Kalau pertanyaan tersebut pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan, ya, walaupun itu masalah yang tabu, ya, tetapi karena ini masalah agama, sehingga dia bertanya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya, maka ini adalah malu yang terpuji. Ya, bukan malu yang tercela. Boleh seorang wanita bertanya walaupun itu masalah-masalah yang tabu, kalau itu memang ya berkaitan dengan agamanya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar,
Ya, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Malu tidak menghalanginya untuk bertanya tentang masalah agama. Ya, jangan sampai para wanita ya malu bertanya masalah agama padahal dia sangat butuh kepada jawabannya. Ya. Maaf, sebagian wanita sekarang terbalik. Bahas masalah-masalah laki-laki, bahas masalah hal-hal ini, nggak malu. Tapi mau tanya masalah haid, masalah nifas, ya, masalah istihadhah, ya, malu. Ini malu yang terbalik. Ya, harusnya kita malu pada tempatnya. Malu itu pada tempatnya, yaitu malu dari hal-hal yang jelek, ya. Adapun dari hal-hal yang baik tidak perlu untuk malu, ya. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya seorang wanita bertanya kepada lelaki yang berilmu, yang saleh, asalkan aman dari fitnah. Seperti halnya Ummu Sulaim, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengapa. Seorang akhwat, seorang ummahat bertanya, bahkan datang ke rumahnya, ya, tidak mengapa. Tapi alhamdulillah zaman sekarang nggak perlu ke rumah. Ya, bisa dengan WA, bisa dengan pas kajian ditanyakan. Alhamdulillah. Ya, Allah permudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Intinya dari hadis ini adalah bahwa wanita apabila keluar mani karena mandi, karena mimpi basah, maka wajib baginya adalah untuk mandi besar, mandi jenabat. Dan berikutnya, hadis yang ke-18. An Asma'a qalat, ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, tidak disebutkan siapa namanya. Ini dalam ilmu mustalah hadis, namanya apa? Sering saya sampaikan. Kalau ada seorang rawi, tidak disebutkan namanya, maka itu namanya mubham. Namanya mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Al-Baikuni, mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti di sini, ada seorang wanita, tidak disebutkan namanya siapa. Apakah Aisyah, apakah Fatimah, apakah Zainab, tidak disebutkan. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia mengatakan, ya, dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya wanita-wanita dahulu untuk menuntut ilmu. Ya, sampai dibukukan oleh para ulama, an-nisa'u tas'al wan nabiyyu yujib. Wanita bertanya, Nabi menjawab. Ada juga buku As'ilatun Nisa lin Nabi sallallahu, pertanyaan-pertanyaan para wanita kepada Nabi. Tuh. Karena banyaknya pertanyaan para wanita di zaman Nabi, sampai dibukukan oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama. Jadi wanita-wanita dahulu mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan apa? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pertanyaan wanita tersebut? Ara'aita ihdana tahidhu fis saub kaifa tasna? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana menurutmu apabila ada seorang di antara kami, seorang wanita, tahidhu fis saub, darah haidnya mengena pakaiannya. Dulu belum ada softtek ya. Jadi kadang bocor. Dia keluar darah haid, kemudian mengena pada pakaiannya. Kaifa tasna? Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut, wahai Rasulullah?
Kalau dia keluar darah haid, kemudian darah haidnya mengena pada pakaiannya. Apalagi ya, kita harus ingat, wanita-wanita dulu itu pakaiannya sedikit. Pakaiannya sedikit. Bahkan subhanallah kalau kita lihat sejarahnya para wanita-wanita dulu, ada sebagian itu yang bajunya cuma satu. Bajunya cuma satu. Ya, masih ingat seorang sahabiyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para wanita untuk ya keluar sholat id, ya memerintahkan kepada para wanita untuk sholat id. Ada seorang wanita kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami, yaitu para wanita, ada yang nggak punya jilbab. Gimana wahai Nabi? Engkau perintahkan kepada kami, tapi ada seorang di antara kami nggak punya jilbab. Apa kata Nabi? Litul bisaha ukhtuha. Hendaknya saudarinya yang lain minjemin dia jilbab. Sampai nggak punya jilbab, Pak. Ya, itu zaman dulu. Kalau sekarang, masya Allah. Ya, masya Allah. Setiap hari ganti. Bahkan kadang satu hari ganti berapa kali itu ya. Ganti berapa kali. Ada baju untuk tidur sendiri, ada baju untuk taklim sendiri, ada baju untuk olahraga sendiri, ada baju untuk masak sendiri. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini seorang wanita ini nanya, bagaimana wahai Rasulullah kalau ada seorang di antara kami haid, kemudian darah haidnya mengena pada pakaiannya, apa yang harus dia perbuat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahuttuhu, hendaknya wanita tersebut mengeriknya. Dikerik, darah haidnya itu dikerik. Summa takrusuhu bilma, kemudian menguceknya dengan air. Watandahuhu, kemudian mencucinya. Watusalli fih, kemudian silakan ya sholat pakai baju tersebut. Dipakai lagi nggak apa-apa. Jadi hadis ini memberikan kepada kita apa? Satu tadi, faedah yang pertama yaitu apa? Semangatnya para wanita-wanita dulu untuk menuntut ilmu. Dengan cara apa? Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah-masalah penting dalam agama yang mereka butuhkan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita hendaknya tidak malu untuk apa? Bertanya tentang masalah agama. Ya, walaupun itu masalah-masalah yang mungkin apa? Tabu ya, masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Itu kadang sebagian wanita apa? Malu untuk bertanya. Ya kalau dia misalkan punya suami yang ngerti, tanya sama suaminya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan suaminya tidak mengerti, ya tanya kepada yang berilmu. Ya. Sebagaimana kalau misalkan wanita tersebut sakit. Ya kalau suaminya dokter bisa diobatin sendiri ya. Nah, tapi kalau misalkan enggak, maka dia harus mencari apa? Ya, dokter yang bisa mengobatinya, ya. Oleh karenanya tidak perlu untuk malu dalam masalah untuk bertanya masalah-masalah apa? Agama, ya. Nah, hukum asalnya wanita harus memiliki sifat malu. Tapi jangan sampai sifat malu menghalangi kita dari kebaikan. Termasuk kebaikan yaitu menuntut ilmu dan bertanya tentang masalah-masalah ilmu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah najisnya darah haid. Najisnya darah haid. Dan darah haid najis dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa darah haid itu adalah najis. Sepakat. Ya, sebagaimana dinukil oleh para ulama. Di antaranya Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar ya, menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwa darah haid itu najis. Ya. Dan darah yang keluar dari wanita itu dari wanita ada 3.
ada darah haid, ya, ada darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Ya, darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah nifas jelas yaitu darah yang keluar habis melahirkan. Darah haid yaitu darah yang keluar pada jadwalnya setiap bulan. Ya. Dan itu bukan darah karena penyakit, ya. Bukan karena penyakit. Itu tabi'i. Seorang wanita kalau keluar darah haid tabi'i. Ya. Bahkan kalau nggak keluar haid itu malah masalah. Jadi kalau ada seorang wanita nggak keluar darah haid itu malah bermasalah. Nah, tabiat wanita adalah keluar darah haid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika menangis saat haji, maka Nabi SAW mengatakan, menghiburnya, inna hadza syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, nggak perlu nangis, nggak perlu sedih. Ya, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk putri-putri anak Adam. yakni untuk para wanita. Udah takdirnya, Allah takdirkan wanita itu keluar darah haid. Taib. Darah yang ketiga darah istihadah. Nah, darah istihadah ini darah karena sakit. Darah karena sakit. Dan itu tidak semua wanita. Hanya sebagian saja. Itu darah yang keluar karena penyakit. Ya, itu darah istihadah. Dan ini ada hukumnya yang berbeda. Ada hukumnya yang berbeda. Wanita kalau darah haid, darah nifas, kalau dia keluar darah haid, darah nifas, berarti nggak boleh sholat, nggak boleh berpuasa, nggak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Ya, berbeda dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah, maka dia tetap sholat, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan boleh bagi suaminya berhubungan badan dengannya. Hukum ya wanita istihadah sama seperti wanita yang suci. Ya, wanita yang suci, hukumnya sama. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya membersihkan ya pakaian yang terkena darah haid. Ya. Wajibnya membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Kenapa? Karena darah haidnya tadi najis. Berarti pakaian yang terkena berarti terkena najis. Berarti harus dibersihkan. Harus dicuci. Ya, karena darah haid itu darah yang bandel, darah yang najis, darah yang kotor, maka Nabi SAW di sini menganjurkan kepada para wanita untuk membersihkannya dengan sangat. Makanya tadi suruh apa? Ngerik. Habis itu kemudian ngucek. Ya, habis itu kemudian suruh membasuhnya dengan air. Ini menunjukkan bahwa darah haid itu darah yang najis, darah yang kotor, kemudian juga darah yang bandel. Makanya kadang walaupun sudah dicuci masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Ya. Tapi patokan sucinya adalah kalau pengaruh najisnya sudah hilang. Pengaruh ya, misalkan baunya sudah hilang. Ya. Itu berarti sudah suci. Walaupun mungkin masih ada sebagian ya bekasnya misalkan. Tapi kalau sudah baunya sudah hilang, sudah bersih. Ya, sudah bersih. Dan ini patokan sucinya benda najis. Jadi kalau pakaian kita kena benda najis, kapan dikatakan suci? Kalau sudah hilang ya pengaruh najisnya. Ada baju misalkan kena kencing misalkan, udah. Kalau kita cuci, kalau sekarang pakai mesin cuci misalkan, ya dikasih sabun kan,
udah hilang bau pesingnya, ya itu berarti sudah suci. Makanya para ulama mengatakan kaidahnya an-najasatu idza zala ainuha tahurat. Najis itu kalau sudah hilang pengaruhnya berarti sudah suci. Jadi nggak harus misalkan mengerik. Itu nggak harus. Yang penting pokoknya udah hilang. Ya, Nabi tadi nyuruh mengerik itu metode membersihkan zaman dulu ya. Zaman dulu kan belum ada mesin cuci misalnya. Ya, itu untuk penekanan kepada kita untuk cara membersihkannya. Tapi kalau sekarang kayaknya rata-rata pakai mesin cuci misalkan, nggak harus kemudian dikerik. Ya, yang penting pokoknya pengaruh najisnya sudah hilang, berarti dia sudah suci. Nah itu kaidah dalam masalah ini. Taib. Dan faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah apa? Hukum asal membersihkan najis adalah dengan air. Hukum asal membersihkan najis adalah dengan air. Karena Nabi tadi mengatakan, summa taqrusuhu bil ma. Kemudian hendaknya bagi dia menguceknya dengan air. Ya. Kenapa? Karena air itu adalah alat yang paling dominan untuk membersihkan. Makanya hukum asal mensucikan sesuatu yang najis itu adalah dengan air. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan, ya, kalau kita membersihkan najis dengan selain air, itu tidak sah. Sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama ya, dalam masalah ini ada perselisihan. Kalau kita belajar fikih, itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, tapi menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal membersihkan memang adalah dengan air. Karena itu yang paling cepat. Makanya Nabi SAW juga ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, apa perintah beliau? Ya, memerintahkan kepada para sahabat untuk ngambil seember air untuk menyiramkannya. Karena itu yang paling cepat untuk membersihkan, ya, membersihkan najis. Nah, masalahnya kalau misalkan membersihkannya selain dengan air, sah atau tidak? Nah, ini ada perselisihan. Jumhur ulama tadi mengatakan apa? Ya, tidak sah, harus dengan air. Harus dengan air. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak harus dengan air. Betul, yang paling afdal adalah dengan air. Tapi kalau seandainya najis itu hilang dengan selain air, maka itu juga ya juga sah. Ya, misalkan kalau ada baju ya, dia nggak pakai dicuci, udah dijemur gitu aja, kena sinar matahari, bau pesingnya apa? Hilang juga. Atau kalau sekarang ada laundry yang nggak pakai air, dia pakai apa? Pakai bahan-bahan kimia saja. Apa mesin cuci apa namanya? Ada mesin cuci yang ini untuk yang pakaian-pakaian baju-baju mahal, Sutra atau apa, itu dia nggak pakai air. Justru kalau pakai air rusak. Nah, apakah itu bisa menghilangkan najis atau tidak? Kembali kepada perselisihan tadi. Kalau menurut jumhur ulama berarti tidak sah. Karena harus dengan air. Tapi sebagian para ulama, dan ini madhab Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, mereka mengatakan suci. Karena inti dari suci adalah yang penting pengaruh najisnya sudah hilang. Ya, sudah hilang dengan cara apapun, walaupun ya dengan air itu yang paling utama, Baik. Berikutnya hadis yang ke-19. An Aisyah taqul, dari Aisyah beliau mengatakan, kharajna la nara illa al-hajj. Kami keluar, ya, tidak ada niat kami kecuali untuk haji. Ya, ini yang disebut dengan haji ifrat. Haji ifrat. Karena haji itu ada berapa macam? Ada 3. Ada haji ifrat, ada haji qiran, ada haji tamattu. Yang paling utama dan yang paling masyhur itu haji tamattu.
yaitu orang haji ya dengan dua amalan. Umroh, habis umroh baru kemudian haji. Dan itu yang paling utama. Nah, tapi Aisyah di sini mengatakan kami keluar tidak ada niat kecuali haji saja. Jadi nggak ada niat untuk apa? Umroh. Niatnya hanya untuk haji. Ini yang disebut haji apa tadi? Haji ifrad. Haji ifrad itu berarti khusus untuk haji saja. Nggak ada umrohnya. Falamma kunna bisarif hittu. Tatkala kami sampai di sebuah tempat namanya Sarif, ya, ini salah satu tempat yang dekat dengan kota Mekah. Jadi sudah mendekati kota Mekah, haid Aisyah, keluar darah haid. Dulu belum ada obat anti haid ya. Ya. Jadi beliau sudah ihram, sudah berniat untuk haji. Begitu sudah mendekati Mekah, keluar darah haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Datanglah Rasulullah SAW menemuiku, sedangkan aku menangis. Nangis Aisyah. Aisyah nangis, sedih. Kenapa? Yang lainnya bisa tawaf, sedangkan beliaunya nggak bisa tawaf. Yang lainnya bisa melanjutkan ya, ibadah-ibadah, ya, tapi beliaunya nggak bisa, nangis. Nah, disinilah keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghibur Aisyah yang sedang nangis. Makanya Pak, kalau istri nangis, ya, di sini tugas kita sebagai suami apa? Nenangin, menghibur, nanyain, ya, jangan malah dimarahin. Ya, ngapain nangis kayak anak kecil aja nangis. Ya, wanita itu butuh perhatian. Wanita itu butuh perhatian. Bahkan termasuk Aisyah di sini. Ya, termasuk cari perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kodrat wanita. Kodrat wanita. Kalau bukan suaminya yang perhatian terus siapa? Ya, masa laki-laki yang lain, mantannya. Tambah bahaya. Dan ini salah satu penyebab fitnah. Ketika suami tidak perhatian, akhirnya dia cari orang lain yang bisa perhatian sama dia. Ya, dan itu yang menyebabkan rusaknya rumah tangga. Dia curhat sama yang lain, temennya, ya, nggak taunya temennya juga, ya, ada udang di baling nampan. Nah, ini bahaya akhirnya. Taib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaki anafisti, kenapa kamu menangis wahai Aisyah? Apa kamu nifas? Yang dimaksud apa kamu nifas di sini? Apa kamu haid? Apa kamu haid? Tapi pakai bahasa anafisti. Ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, bahwa haid itu juga disebut sebagai nifas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena antara haid dan nifas tidak ada perbedaan hukum. Tidak ada perbedaan hukum. Sama-sama najis, darah haid, darah nifas. Sama-sama nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh hubungan badan. Jadi sama. Makanya Nabi menyebut haid juga nifas. Padahal Aisyah nifas apa haid? Haid. Aisyah nggak pernah melahirkan. Walaupun beliau kunyahnya Ummu Abdillah, tapi beliau nggak pernah, ya, nggak pernah punya anak namanya Abdullah. Beliau nggak pernah melahirkan dan nggak pernah keguguran. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah keguguran, tapi riwayatnya tidak sahih. Taib. Jadi Nabi bertanya, kenapa kamu menangis wahai Aisyah? Apa kamu haid? Qultu na'am, iya wahai Rasulullah. Qala inna hadha amrun katabahallahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini, ya, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi seluruh anak wanita Bani Adam. Udah nggak usah nangis, nggak usah sedih. Ya memang takdirnya begitu. Wanita itu ya keluar darah haid. Ya. Udah nggak usah sedih. Masya Allah. Waqdhi ma yakdhil hajj
ghaira alla tatufi bil bait. Ya, lalu kata Nabi SAW, kerjakanlah sebagaimana orang yang haji. Lakukan amalan-amalan yang haji, tetapi jangan tawaf di Ka'bah. Selain dari tawaf, tetap lakukan. Ya, talbiyah misalkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Banyak zikir, banyak membaca Quran, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melempar jamarat misalkan, ya, ikut wukuf di Arafah, boleh. Mabit di Muzdalifah, silakan. Yang nggak boleh itu cuman tawaf di Ka'bah saja. Selainnya lanjutkan. Jadi haid tidak menghalangi amalan haji kecuali hanya tawaf. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa haid itu bukanlah suatu penyakit atau aib. Jadi haid itu adalah sesuatu yang Allah kodratkan untuk wanita-wanita anak Adam. Jadi kalau seorang wanita keluar darah haid, tidak perlu bersedih hati. Bahkan hendaknya seorang wanita bersabar. Insya Allah kalau wanita itu bersabar ketika haid, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, la yusibul mu'min ma min muslimin tusibuhu hammun wala haznun. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa kesedihan, ya, atau sakit, hatta syaukati yushakuha illa kaffara Allahu biha khotoya. Termasuk duri yang menancap padanya, kecuali Allah SWT akan melebur dosa-dosanya. Jadi wanita apabila dia keluar darah haid, ya tentu ketika darah haid, kalau biasanya kalau keluar darah haid itu apa? Sakit. Kemudian ada perubahan psikologis. Ada perubahan ngamuk-ngamuk, nggak jelas, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dia wanita tersebut dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, Allah akan lebur dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Sampai duri yang menancap pada dirinya, Allah akan lebur dosa-dosanya. Ya, oleh karenanya para akhwat, ya, ketika datang haid hendaknya apa? Sabar. Ya, hendaknya sabar dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, masih banyak amal-amal soleh yang bisa dikerjakan. Walaupun nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, masih banyak yang bisa dilakukan. Berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya, mendengarkan kajian, ya, kemudian sedekah, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang wanita tatkala haid. Ya, jadi jangan bersedih karena tidak bisa sholat atau tidak bisa puasa atau tidak bisa tawaf. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang wanita ketika haid dari sholat atau puasa atau tawaf itu karena suatu hikmah, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, terutama para wanita. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya wanita itu butuh kepada laki-laki. Ya, terutama saat safar. Terutama saat safar. Lihat Aisyah. Ya, beliau butuh kepada motivasi dari Nabi, hiburan dari Nabi SAW, nasihat dari Nabi SAW. Karena saat safar itu kadang menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, melarang para wanita safar tanpa mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Kenapa? Karena saat safar itu ada hal-hal yang mungkin terjadi di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Mungkin kalau dia misalkan naik mobil, mungkin mobilnya apa? Mogok di jalan misalkan. Ya, mogok di jalan. Dia butuh kepada apa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Seperti halnya juga di sini. Ya, Aisyah radhiyallahu anha safar. Kemudian haid. Nah, biasanya kalau haid sedih.
Nah, butuh orang yang bisa menguatkannya. Kalau dia ada mahramnya, ada yang menguatkannya. Apalagi kalau bareng sama suaminya. Ya, makanya para ahwat atau ummahat ketika misalkan safar, apalagi kalau umroh atau haji, ya hendaknya bersama mahramnya. Agar ada yang menjaganya, agar ada yang membantunya. Kalau ada apa-apa. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa wanita ya di saat-saat haid atau nifas atau hamil ya membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari suaminya ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia mengharapkan perhatian dari Rasulullah SAW, ya, dapat hiburan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia cari perhatian dari Nabi SAW, makanya dia nangis. Jadi cara wanita untuk mendapatkan perhatian itu macam-macam. Salah satunya dengan nangis, biar ditanya, ya. Makanya kita juga harus peka. Kadang ada sebagian suami itu nggak peka, nangis dibiarin aja. Biarin aja, nantilah diam sendiri. Ya. Dia itu lagi cari apa? Perhatian. Lagi cari perhatian. Biar ditanya. Ya. Nah, biar diajak jalan-jalan. Biar ya diajak makan di luar. Ya. Atau yang lainnya. Jadi banyak cara untuk cari perhatian itu. Bisa marah-marah nggak jelas. Ya. Dan macam-macam. Jadi intinya itu sifat wanita. Terutama ketika dalam kondisi tadi, yaitu apa? Haid, nifas, ya, hamil. Maka kita harus apa? Lebih perhatian, lebih peka. Ya, saat-saat itu. Ini penting karena kalau kita nggak tahu, itu akan menyebabkan seorang laki-laki akhirnya apa? Marah sama istrinya. Panji manja banget misalnya. Ya. Atau marah-marah kadang kalau lagi haid. Nah, kita kalau istri marah, nah ini lagi keluar minnya gitu kayaknya. Oh iya. Kalau sudah tahu sebabnya itu akan hilang ya, apa namanya, kata orang Arab, idza ulima ya as-sabab zalal ajab. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, maka keherannya akan hilang. Kita nggak heran lagi. Ya. Oh lagi haid. Oh ya udah. Jadi mendingan apa? Diem aja, Pak. Kalau lagi ngamuk-ngamuk mendingan apa? Diem aja. Daripada nanti kalau diladenin tambah ya hendaknya bagi kita untuk sabar, kemudian apa tadi? Perhatian. Ya, perhatian. Karena wanita saat-saat hamil, saat-saat haid, saat-saat apa namanya? Nifas, itu betul-betul sangat apa? Ya, membutuhkan perhatian. Makanya ada sebagian wanita itu kalau habis melahirkan, justru dia benci sama anaknya. Bahkan ada sebagian yang pengen bunuh anaknya malah. Ya, kenapa? Karena ada perubahan tadi, perubahan psikologis pada diri seorang wanita. Oleh karenanya ini harus betul-betul dipahami ya perasaan tersebut bagi para laki-laki. Jadi kita sebagai suami harus ngerti juga. Karena kalau kita nggak ngerti, ini ngapain? Ya marah nggak jelas, ya anaknya malah dicekik misalkan. Ya ada itu ada. Ya. Itu tadi karena perubahan apa? Ya psikologis. Ya. Apalagi kalau suaminya nggak ada, pas dia hamil melahirkan nggak ada suaminya. Ya dia apa istilahnya merasakan sakit sendiri. Ya. Nah, datang hanya untuk ya nengok sebentar, hamil ditinggal. Ada sebagian seperti itu. Akhirnya dia berjuang sendirian. Ini yang terkadang sebagian seorang wanita akhirnya tadi tumbuh kebencian. Ya, tumbuh kebencian. Nah, hal-hal seperti ini kalau
kita sebagai kaum laki-laki tidak peka, maka akan menyebabkan apa? Pertengkaran dalam rumah tangga. Taib. Oleh karenanya pinter Nabi SAW. Lihat bagaimana beliau betul-betul mengayomi istrinya, akhlaknya Nabi, perhatiannya. Ini yang perlu kita tiru. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Salah satu bentuk akhlaknya Nabi adalah ketika mendapati istrinya sedih, maka beliau menghiburnya. Seperti yang dilakukan kepada Aisyah. Dihibur, ditenangkan, diberi motivasi. Dulu juga saat Sofiyah pernah dibully sama istri Nabi yang lain. Anaknya orang Yahudi. Nangis Sofiyah. Sebenarnya benar apa tidak? Benar. Bapaknya Sofiyah itu orang Yahudi. Ya, tapi kan kalau perempuan dibilangin seperti itu, apalagi dia istri Nabi SAW, apa? Sedih, nangis. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah mengusap air matanya. Kemudian menghiburnya. Ya. Nah, akhlak seperti ini yang perlu kita tiru. Yaitu saat wanita itu ya ngedrop, ya, saat seorang wanita itu lemah, ya, hendaknya bagi kita hadir untuk menguatkan dia. Saling menguatkan. Ya, antara satu dengan yang lain itu penting. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa haid itu tidak menghalangi untuk melanjutkan ibadah umroh atau haji. Artinya nggak batal. Kalau ada orang misalkan tengah umroh, kemudian apa? Haid. Udah pulang aja. Enggak. Ya. Tunggu sampai apa? Sampai suci. Ya, sampai suci. Sehingga bisa apa? Tawaf. Tapi kalau manasik-manasik yang lain, silahkan lanjutkan. Ya, silahkan lanjutkan. Yang tidak diperbolehkan hanya tawaf saja. Kalau tawafnya nunggu sampai suci. Kecuali kalau sudah kepepet. Udah mau pulang, ternyata haidnya belum suci juga. Maka para ulama membolehkan dia tawaf dalam keadaan apa? Darurat. Dengan kalau sekarang misalkan pakai apa? Pakai softtek terlebih dahulu supaya tidak berceceran. Ya, karena hukum darurat. Hukum darurat. Tapi kalau bisa suci sebelum dia pulang, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Baik. Berikutnya. Hadis yang ke-20. An Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujuratiha." Salatnya wanita di bagian dalam rumahnya lebih baik daripada salat di bagian depan rumahnya. Wa salatuha fi mahda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di ruangan khusus rumahnya lebih baik daripada bagian dalam rumahnya. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa salatnya wanita yang paling utama itu adalah di rumah. Ya, salatnya wanita yang paling utama itu adalah di rumah. Jadi rumah itu adalah istana seorang wanita. Makanya hukum asalnya wanita itu adalah lebih banyak di rumah. Itu yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian wahai para wanita menetap di
rumah kalian. Jadi hukum asal seorang wanita itu di rumah. Kalau pengen bahagia, pengen tenang rumah tangganya, hendaknya wanita lebih banyak di rumah. Tapi kalau wanita lebih banyak di luar, nah ini bahaya. Ada sebagian wanita lebih banyak di luar. Ya, akhirnya terbengkalai tugas-tugas dia di dalam rumah tangga. Ya, sekarang banyak para wanita lebih kerasan di luar. Sebagai wanita karir, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya. Ya, akhirnya apa? Gak keurus rumah tangganya. Terbengkalai. Apakah berarti tidak boleh keluar Ustaz sama sekali? Boleh kalau memang ada kebutuhan, ya boleh. Dengan izin suaminya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan juga, kalau ada seorang wanita, seorang istri atau seorang anak perempuan minta izin kepada kalian untuk ke masjid, ya, maka apa? Jangan kalian melarangnya. Karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama memang ada kebutuhan, ya, tidak mengapa seorang wanita untuk keluar rumah. Tapi jangan sering-sering, maksudnya yang paling sering hendaknya seorang wanita itu lebih banyak di rumah. Tapi kalau memang butuh untuk keluar, seperti untuk taklim, ya, seperti untuk belanja misalkan, seperti untuk ziarah ke orang tuanya, silahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalau memang ada kebutuhan. Dengan syarat apa? Ya, tetap memakai hijab, jilbab, ya, kemudian tidak bersolek, tidak melalaikan kewajiban dia dalam rumah tangga, ya, tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak mengapa dengan beberapa syarat tersebut. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa sholatnya seorang wanita lebih tersembunyi, di tempat yang lebih tersembunyi, maka itu lebih utama. Jadi wanita itu hendaknya dia memiliki di rumahnya itu memiliki ruangan, ya, khusus untuk ibadah, untuk sholat. Kalau bisa di kamarnya misalkan ada ruangan khusus untuk apa? Sholatnya dia. Itu lebih utama. Semakin tersembunyi semakin bagus. Misalkan sholatnya seorang wanita di kamarnya sendiri itu lebih utama daripada misalkan di ruang depan. Di ruang depan. Dia sholat di ruang depan lebih utama daripada di masjid. Kenapa? Karena semakin tersembunyi semakin bagus. Semakin tersembunyi semakin bagus. Karena kalau di ruang depan misalkan masih ada misalkan yang lihat, misalkan ada yang ngintip, ya, atau ada tamu datang misalkan, ya, ada apa? Biasanya yang nganter-nganter Gojek, ya, kurir, ya. Nah, tab dan lain sebagainya masih kelihatan nanti. Tapi kalau misalkan dia di ruang yang kamarnya sendiri lebih tersembunyi, itu lebih utama. Jadi semakin tersembunyi semakin utama. Karena di dalam Islam, wanita itu memang dianjurkan untuk tersembunyi. Lebih tertutup, lebih tersembunyi itu lebih bagus. Kebalikan pemikiran sebagian wanita zaman sekarang. Banyak para wanita zaman sekarang malah mengira semakin menonjol semakin bagus. Ya, semakin menonjol, tampil di muka umum, itu semakin bagus. Enggak. Ya, makanya satu hal yang menarik, ya, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah, ini kitab tentang hadis. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan wanita-wanita ahlul hadis itu majhulatul hal. Majhul itu tidak dikenal keadaannya. Tidak dikenal keadaannya. Kenapa? Karena mereka tersembunyi. Artinya banyak sebenarnya wanita-wanita hebat di zaman dulu itu banyak. Cuma nggak terlalu terkenal karena mereka tersembunyi. Ya, orang sudah tersembunyi saja masih ada beberapa yang diukir dalam sejarah seperti Aisyah dan lain sebagainya.
Sebenarnya masih banyak wanita-wanita yang hebat ya di zaman dahulu, cuma karena mereka tersembunyi, akhirnya banyak yang tidak dikenal. Ya, ini kata beliau. Ya, kebanyakan wanita-wanita ahlul hadis itu majhulatul hal. Nah, taib. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, insyaallah ta'ala waktu yang tersisa untuk soal jawab. Mungkin saya yang nanya atau barangkali ada jemaah juga yang bertanya. Ya. Ya. Bismillah. Batasan usia orang tua mandi bareng sama anaknya di usia berapa? Jazakallahu khairan. Baik. Kalau dia sudah ngerti ya, sudah ngerti tentang masalah aurat, maka tidak boleh untuk mandi bersama anak kita. Ya, secara umum misalkan umur 6, 7 itu sudah mumayyiz, sudah ngerti, maka tidak boleh. Ya, maka sudah tidak boleh. Untuk mandikan boleh, tapi kalau mandi bersama melihat aurat maka tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ngerti. Mungkin nanti dia cerita sama temennya, dia cerita sama orang lain, itu berbahaya. Ya, nah jadi kalau dia sudah ngerti tentang masalah aurat maka tidak diperkenankan. Secara umum anak itu sudah mengerti kalau sudah umur 6 tahun, 7 tahun. Rata-rata itu. Ya. Tapi kalau misalkan 5 tahun sudah ngerti, ya jangan juga. Tapi ini secara umum saja. Makanya karena para ulama berselisih pendapat tentang patokan mumayyiz. Mumayyiz itu patokannya apa? Sebagian para ulama mengatakan patokannya umur. Dan umur adalah 7 tahun. Ya, mereka mengatakan dalilnya muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Kata mereka ini patokannya mumayyiz. Sebagian para ulama mengatakan patokannya bukan usia, tapi patokannya adalah yang penting dia ngerti. Diambil dari bahasa, mayyaza yumayyizu, artinya membedakan. Jadi kalau seorang anak sudah bisa membedakan, sudah mengerti, ya apalagi tentang hal-hal yang berkaitan tentang aurat, maka tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa, belum ngerti dia. Nah, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ustadz minta nasihatnya buat ibu-ibu yang suka kajian. Bagaimana ada ibu-ibu yang ketika sholat berjamaah di masjid dan anaknya nangis jerit-jerit. Sehingga mengganggu jamaah di sampingnya yang sedang sholat juga. Syukron jazakumullah khair. Ya. Pada dasarnya akhwat atau para ikhwan sekalian, kita kalau datang ke masjid, usahakan pertama anak yang belum mumayyiz. Jadi anak itu ada 2. Anak ada 2. Ada yang belum mumayyiz tadi ya, yang sudah kita bahas. Belum umur 7 tahun atau dia belum mengerti. Maka hukum asalnya kalau bisa tidak dibawa ke masjid. Hukum asalnya. Kenapa? Karena anak yang belum mumayyiz, sholatnya belum sah. Anak umur 3 tahun misalkan, umur 4 tahun. Itu sholatnya belum sah dia. Kenapa belum sah? Karena belum ada niat. Belum ada niat. Makanya sering kita dapati ada anak umur 3 tahun, 4 tahun Pak ya. Habis takbiratul ihram, kabur dia. Mungkin dia ikut sholat, ikut-ikutan gitu habis takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram, kabur. Karena dia belum mengerti. Ya, belum mengerti. Belum bisa fokus juga. Anak itu ada yang bilang, sebagian peneliti mengatakan anak itu fokusnya hanya 5 menit saja. Belum ada 5 menit sudah nggak bisa fokus lagi. Type. Yang
Jadi usahakan kalau dia memang belum mumayyiz, jangan dibawa ke masjid. Toh dia belum sah. Tapi kalau memang ya kita harus membawa dia, mungkin karena nggak ada yang jaga di rumah dan sebagainya, ibunya lagi sakit misalkan, ya silahkan. Tapi hendaknya bagi kita untuk bisa mengkondisikan. Hendaknya bagi kita untuk bisa mengkondisikannya. Maksudnya antum gandeng dia, kalau rame dinasehatin, ya sebelumnya diingatkan, nggak boleh apa, rame dan sebagainya. Kemudian jangan dicampur sama anak-anak. Ini termasuk kesalahan para imam sekarang, ya anak-anak malah dikumpulkan sama anak-anak sendiri, itu salah. Bahkan kalau di depan dia suruh mundur, anak-anak mundur belakang. Dia itu kalau sudah ketemu sama temennya tambah rame. Ya. Terus yang benar bagaimana? Diapit sama orang dewasa. Jadi kalau bisa kita kalau sholat itu didampingin. Itu kalau bisa. Kalau memang kita nggak bisa daripada tadi malah mengganggu kekhusyuan yang lain, maka ya sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Yang kedua, anak itu sudah mumayyiz. Maka ini boleh, bahkan dianjurkan bagi kita untuk membawanya ke masjid. Seperti perintah Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun nggak mau sholat. Jadi Nabi SAW menginginkan ya kepada kita agar kita mendidik anak kalau sudah berumur 7 tahun. Berarti kalau belum umur 7 tahun ya nggak perlu dibawa ke masjid terlebih dahulu. Kecuali kalau memang kita bisa mengkondisikannya. Ya bisa mengkondisikan. Karena kemaslahatan umum itu lebih diutamakan. Apa kemaslahatan umum? Kekhusyuan di dalam sholat. Jangan sampai gara-gara kita pengen mendidik anak kita yang belum sah juga sholatnya, tapi malah mengganggu yang lain. Nah itu nggak boleh. Ya itu tidak diperkenankan. Taib. Dan bagaimana kalau misalkan kita di tengah-tengah sholat, lalu ada anak kita yang nangis. Apalagi tadi nangisnya katanya curit-curit katanya. Ya. Boleh nggak membatalkan? Ya. Atau bagaimana? Bagi imam hendaknya di sini mempercepat. Karena dulu Nabi SAW pernah ketika beliau tengah sholat lalu mendengar tangisan bayi, ya maka beliau mempercepat sholatnya. Taib. Dan bagi orang tua, kalau memang itu mengganggu sekali, maka boleh bagi dia untuk apa? Membatalkan. Ya, demi kekhusyuan jamaah yang lain. Kalau memang curat-curit sekali sehingga mengganggu, maka tidak mengapa. Seperti halnya ketika kita sholat kemudian berdering HP, boleh kita mematikan. Gerak di situ untuk mematikan boleh. Kalau antum bisa menenangkan tanpa membatalkan lebih utama. Misalkan dengan antum gendong, terus bisa tenang, nggak apa-apa. Rasulullah pernah beliau sholat sambil gendong Umamah, cucunya. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh seorang ibu tengah sholat sambil menyusui ibunya. Sambil menyusui anaknya. Supaya apa? Supaya misalkan nangis gitu ya, anaknya bayi. Ya, nangis, kencang. Kemudian sholat sambil nyusui anaknya. Itu tidak mengapa. Ya, sebagian para ulama mengatakan demikian. Ala kulli hal tadi masalah anak ini diperinci, ada perinciannya. Ya, yang paling penting mari kita jaga kekhusyuan dan ketenangan di dalam sholat dan di dalam masjid. Wallahu a'lam bis-shawab.
ketika wanita di tempat umum pakaian yang pas menutupi mata kaki saja, apa diperbolehkan? Karena sering keinjek kalau menjuntai misalnya ketika umroh dalam keadaan ramai. Yang paling penting adalah kakinya tetap tertutup. Jadi nggak harus sampai panjang banget, apalagi panjangnya melebihi bermeter-meter, malah keinjek-injek, enggak. Yang penting tertutup kakinya. Jadi kalau misalkan sampai mata kaki terus kemudian kakinya ditutup dengan kaos kaki, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kakinya tertutup, karena kaki itu adalah aurat. Ya, jadi nggak harus kemudian dipanjangkan sampai kemudian ribet semuanya, keinjek-injek misalkan, nggak juga. Yang paling penting pokoknya adalah tertutup kakinya. Ya, bisa dengan pakai kaos kaki. Ya, bisa dengan pakai kaos kaki. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengendalikan mood yang berubah-ubah saat sedang haid? Kadang anak masih sulit mengontrol. Tiba-tiba kesel dan anak akan tenang jika sudah nangis. Lalu anak minta maaf pada suami. Ya, ini sudah kodratnya wanita begitu, udah. Ya, kodratnya wanita seperti itu. Ya, semua wanita memang seperti itu. Kalau lagi haid, ya kadang, ya bukan kadang, udah. Tadi Aisyah juga seperti itu kan, haid, nangis, ya. Memang semua wanita kodratnya seperti itu, ya. Jadi nggak apa-apa nangis, ya. Kalau memang itu bisa bikin tenang, nangis, ya. Yang kenceng nggak apa-apa juga, ya. Baik. Makanya di sini yang paling harus mengerti adalah suami dan anak juga perlu dikasih tahu. Umi lagi apa? Lagi haid nih, lagi haid. Jangan macem-macem. Nanti bisa kena semprotan juga loh. Ini maksudnya supaya semuanya memahami kondisi. Memahami kondisi. Walaupun ini bagi yang lain ya, bagi para suami, demikian juga bagi anak, hendaknya memaklumi kondisi tersebut. Tapi bagi seorang wanita tadi sudah kita sampaikan, harus sabar. Ya, kemudian berusaha untuk paling tidak melampiaskan berlebihan. Ya, kalaupun marah, ya, kalaupun kesel, ya, tidak sampai misalkan keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Ya, sabar, rem. Ya, memang namanya haid kadang karena tadi mungkin rasa sakit dan sebagainya itu yang menyebabkan kemudian dia sulit untuk mengontrol. Tapi tadi, insya Allah kalau kita sabar dan kita ingat tadi hadis dari Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah walaupun duri yang menusuknya kecuali itu akan melebur dosa-dosanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya pemerintah yang memberikan surat legalitas seorang laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi wanita, transgender, sehingga ia merasa sudah menjadi wanita seutuhnya karena memiliki surat legal dari pemerintah. Bagaimana batasan berinteraksi dengan orang seperti itu? Kalau bahasa Arabnya hunsa muskil. Orang transgender itu, hunsa muskil. Hunsa muskil itu orang yang muskil. Muskil itu apa? Repot. Ya memang repot. Masalahnya orang transgender itu. Laki enggak, perempuan enggak, itu jadi repot. Jadi seorang dalam masalah ini, ya, operasi ganti kelamin ini ada perinciannya. Kalau memang dia sudah jelas-jelas jenis kelaminnya, maka tidak boleh dia mengganti kepada jenis kelamin yang lain. Misalkan
dia udah jelas-jelas jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nggak boleh dirubah perempuan. Sebagaimana kalau dia sudah jelas kelaminnya adalah perempuan, tidak boleh operasi kemudian jadi laki-laki. Haram. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak diperkenankan. Sudah kita bahas sebelumnya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yaitu tadi operasi ganti kelamin. Tape. Yang kedua, kalau memang dia belum jelas jenis kelaminnya. Ya. Maksudnya belum jelas itu apa? Ada lakinya, ada perempuannya. Ya, ada lakinya, ada perempuannya. Misalkan dia punya dua alat. Ada sebagian seperti itu. Misalkan alat laki ada, alat perempuan juga ada. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan dia harus memilih salah satunya. Memilih salah satunya. Mana yang paling dominan? Ya. Kata para ulama, caranya disuruh kencing. Disuruh kencing. Nanti kencingnya keluar dari mana, itu yang kemudian dijadikan sebagai dominan dia. Dan ini di pemerintah biasanya ada surat keputusannya. Kalau memang orang yang seperti ini, laki perempuan seperti ini, yang memang masih diperselisihkan, biasanya ada keputusan pengadilan. Dia jenis kelaminnya ditentukan apa, laki atau perempuan. Alhamdulillah sekarang juga ada kedokteran yang canggih, itu bisa menjadi apa? Indikator untuk memutuskan apakah ini laki ataukah perempuan. Intinya kalau transgender itu, kalau dia sudah jelas-jelas jenis kelaminnya, maka tidak boleh berubah, tidak boleh merubah, ya, operasi merubah jenis kelamin, haram. Tapi kalau memang belum jelas, karena tadi memiliki dua alat misalkan, ya, dia belum ada yang dominan antara laki dan perempuan, maka di sini nanti menunggu keputusan pengadilan, dia diputuskan dengan apa? Dengan melihat kepada indikator-indikator dari ahli kedokteran dan sebagainya. Kalau sudah diputuskan sebagai laki-laki, maka berarti laki-laki. Kalau sudah diputuskan perempuan, maka berarti perempuan. Jadi nggak ada istilahnya ini nggak laki, nggak perempuan, itu nggak ada. Jadi diputuskan. Ya, oleh karenanya kalau ini transgender ini, ya, kalau memang sudah jelas jenis kelaminnya maka haram. Tapi kalau memang belum jelas, ya, maka betul kalau dia kemudian berpedoman kepada keputusan pemerintah. Jadi dalam hal ini keputusan pemerintah untuk transgender misalkan itu dirinci terlebih dahulu. Kalau memang sudah jelas-jelas maka nggak boleh, walaupun sudah mendapatkan legalitas. Walaupun sudah mendapatkan legalitas, tidak diperkenankan. Karena hukum Allah SWT tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tapi kalau memang tadi belum jelas, maka benar kalau dia menunggu keputusan apa? Pengadilan atau keputusan pemerintah dalam hal ini. Itu tidak salah. Ya. Jadi ini ada perinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang saya yang nanya. Ada mic-nya, Bu? Ada? Baik. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Malu ada berapa macam? Ya, mudah ini. Bismillah, Assalamualaikum. Malu ada dua. Ya.
Satu, malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi dari kemaksiatan. Ya. Misalnya seorang wanita melepas jilbab atau merokok. Yang kedua, malu yang tercela, yaitu malu yang menghalangi kita dari kebaikan. Misalnya, malu memakai jilbab, malu hadir di kajian, termasuk malu bertanya. Nah, ahsant. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Taib. Yang kedua. Sebutkan macam-macam darah yang keluar dari wanita dan definisinya. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ya, darah haid itu apa? Darah yang keluar setiap bulan. Tiap bulan. Bulan apa? Bulan Hijriah apa, Mas Ai? Taib, terus? Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, kemudian? Darah istihadah, darah karena sakit. Nah, Penyakit. karena penyakit. Taib. Barakallahu fiik. Taib, pertanyaan berikutnya. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah pada saat keluar darah haid, ana fisti. Apakah kamu nifas, wahai Aisyah? Apa yang bisa dipetik dari, apa faedah dari ucapan Nabi ini? Menyebut haid sebagai apa? Nifas. Baik, siapa yang bisa? Haid hukumnya sama dengan nifas. Nah, hukum asalnya Hukum asalnya sama dengan nifas. haid itu sama seperti nifas. Karena Nabi menyebut haid dengan nifas. Taib. Hukumnya seperti apa maksudnya? Hukum yang sama itu? Seperti? Sama-sama larangannya sama, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sama-sama nggak boleh apa? Sholat dan puasa, nggak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Tapi sama-sama najis. Ya kan? Darah haid, darah nifas, sama-sama najis. Taib. Berapa tadi sudah? 3 ya? Taib. Yang terakhir untuk ikhwan. Masuk akhwat terus. Ikhwan juga perlu tahu tentang hadis-hadis wanita. Taib. Ayo ikhwan. Taib. Tapi tadi Nabi SAW ketika melihat Aisyah menangis, beliau mengatakan apa? Ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan untuk wanita anak Adam. Apa faedah yang bisa kita petik dari sini? Nah, fadhal. Yang ikhwan. Gak ada yang bisa? Apa yang bisa akhwat saja? Hah? Tayyib, fadhil. Gimana? Kalau salah mudah-mudahan dimaklumi. Kalau salah dimaklumi. Yang bisa saya petik dari itu berarti kita mesti peka, Ustaz, memberikan pengertian, perhatian. Gitu ya. Pertama, Karena itu sudah Allah kodratkan untuk betul. pada wanita itu untuk takdir untuk Berarti setiap seorang bulannya laki-laki harus peka kepada wanita, terutama maksudnya kepada istrinya. iya. Peka itu gimana maksudnya?
memahami atau Kondisi sabar dia. ya, tatkala Baik. kondisinya Terus? lagi emosinya nggak bagus gitu ya. Gitu. Itu aja mungkin Ustaz ya. Taib. Sabar dan mengerti Ustaz. Memahami Ustaz. Memberikan support. Nah, taib. Gitu. Menenangkan istri Menenangkan. tatkala apa? Ya Ustaz. Tatkala Tatkala sedih. Iya sedih. Ya, Sedih. memberikan support ketika dia sedih. Nah, Iya, seperti Rasulullah SAW memberikan support ketika Aisyah apa? Sedih, nangis. Nah, begitu juga seorang suami ketika sang istri lagi sedih, nangis, hendaknya bagi seorang suami untuk apa? Menghiburnya, menenangkannya. Nah, barakallahu fiik. Taib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.